Balik lagi di Cings Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana kabarnya? Sehat atau gimana? Atau lagi lemes-lemes? Ya, dan ini karena kita bikin videonya telat ya, sehari, 2 hari. Jadi kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman Cingers yang menjalankan ibadah puasa termasuk kita. Ya, Semoga benar. puasanya inilah Diterima. diterima dan semoga lancar. Benar sampai banget maghrib ya. Iya dong. Oke, jadi di puasa-puasa kali ini kita gabut sebenarnya, ini kosong banget meja. Kalau puasa enak banget ya, saya tahu ya. Iya, bener Nggak harus banget ada tuh. apa-apa gitu. Malah nggak makan, tapi kita nggak boleh lemes sih. Karena bentar lagi kan buka nih. Iya, bentar lagi nih. 2 menit lagi apa? 2 menit Masih lagi. 2 jam anjing. Masih 2 jam lagi. Jadi kan kita mau ngapain sih, Cing nih? Kita udah duduk puasa-puasa, sedang puasa, tapi kita tetap mau konten. Apa Bener kontennya? banget tuh. Jadi Bet, kemarin tuh ada temen kita di YouTube mau ngomentarin. Gue lupa siapa yang ngomentarin. Dia nanya, Cing rekomendasi stang seher buat bandul as kecil. Oh, oke. Cuman nih sebenarnya nih itu gue lupa lagi namanya siapa. Sebenarnya enakan panggil nama ya. Iya sih, iya. Nah ini nge. Gini nih nge. Sebenarnya tuh stang seher itu mau lu bandul gede ataupun kecil, setahu gue itu sama. Stang seher tetap sama, diameternya sama, panjangnya tetap sama. Kecuali emang Vespa lu itu tahunnya tua banget. Nah itu baru beda kepanjangannya. Cuman kalau emang lu masih generasi super sampai XL itu masih sama. Setahu gue ya, teman kalau salah boleh dikonfirmasi. Koreksi. Ya dikoreksi, dikonfirmasi. Oh, lapar. Emang gitu. Jadi itulah ya. Jadi buat gue lupa lagi namanya siapa, gitu kan, dia udah nanya tuh, katanya rekomendasi stang seher. Iya. Jadi kali ini kita di konten apa, Cing? Rekomendasi stang seher Vespa klasik. Oke. Jadi udah seperti tadi yang udah jelasin sama si El, kalau stang seher itu umumnya adalah stang yang seher. Maksudnya pada umumnya ukurannya sama. Iya, Nggak benar. ada perbedaan yang signifikan. Jadi mau Vespa lu tua, mau Vespa lu yang 90-an, 2000-an itu ukurannya sama. Kecuali mungkin Vespanya tuh udah tahun 40 kali ya, tapi nggak mungkin juga sih. Iya, benar paling banget. tua paling tahun 62, 60 lah ya, 60-an masih ada kayaknya. Tapi itu juga udah pakai modern juga bisa ya. Gue nggak tahu tuh. Kayaknya kependekannya beda deh kayaknya. Struknya beda. Oh, struknya beda. Kayaknya. Ya paling itunya doang sih ya. Ya paling itu doang. Jadi nih untuk general, gue bakal ngejelasin dulu apa sih itu stang seher buat teman-teman yang baru banget nih main di dunia Vespa, bakal gue jelasin sedikit. Jadi stang seher adalah tiang yang menyambung antara seher dan bandul, di mana bertujuan agar seher dan bandul bisa maju dan berputar sesuai arahnya, Beb. Oke. Jadi itu dia kayak cuman penopang doang lah, penyambung. Penyambung. Ya, Dia apa jembatan Sirotol Mustaqim. Penyambung. Iya benar. Antara bandul di atas dan yang di bawah. Iya, gitu. seher. Seher jadi gini. Nah, penting banget. Nah, penting banget nih buat kalian milih stang seher yang bagus dan awet. Karena stang seher itu cukup bekerja keras untuk menahan kompresi dan pergerakan di bandul dan seher. Benar sekali. Jadi sebenarnya di motor itu terutama Vespa lah ya. Kalau misalnya teman-teman mau upgrade mesin itu biasanya tuh yang udah upgrade itu gantinya ya itu, kalau nggak ganti seher, ganti stang seher, atau mungkin kalau bandul kayak jarang sih ya. Bandul jarang diganti. Paling 2 itu aja sih, seher dan stang sehernya. Karena kita udah berapa konten sebelumnya kita udah pernah bahas stang seher, rekomendasinya, terus struk-strukan gitu-gitunya. Nah, sekarang kita mau bahas rekomendasi stang sehernya nih. Untuk yang pertama apa tuh, Bet? Yang pertama ada merek dari Ricambi. Nah, ini sebenarnya Ricambi juga pernah kita bahas ya, tapi bukan stang seher ya? Bukan, itu waktu itu lagi blimbing. Waduh. Gue lupa, Bet, kocoknya banyak. Oh iya sih. Ya benar. Nah, tapi pokoknya udah pernah kita bahas lah ada. Jadi, yang pertama itu ada stang seher dari Ricambi. Nah, merek ini sering banget digunakan para skuteris yang kekurangan dana atau sedang dalam keadaan yang urgent. Karena
apa namanya brand Rikambi ini kurang rekomendasi. Tapi ngapain dimasukin rekomendasi? Kurang rekomendasi tapi tidak kurang rekomendasi gimana jadi, sih? sebenarnya ini kurang rekomendasi karena baik pengalaman ini Rikambi ini hanya bertahan 1 tahun teman-teman. Jadi kenapa masih tetap dimasukin rekomendasi ini untuk yang urgent aja lah. Oke, jadi Rikambi ini tetap masuk list. Tapi kalau ada tapinya nih. Tapi kalau urgent atau dalam keadaan yang budget lu mepet, tapi lu pengen apa namanya benerin Vespa lu karena Vespa lu mungkin motor satu-satunya udah terlanjur belah. Iya, udah mungkin karena kalau nggak diperbaikin lu nggak bisa gawe, misalnya nggak ada kendaraan lain, jadi bisa pakai Rikambi gitu. Dan untuk harganya sendiri itu ada di kisaran 90 sampai 100.000. Wah, ini murah banget ya. Murah, Bet. Pantesan aja banyak banget ini ya kendala kayak patah mungkin ya. Seringnya apa sih patah ya? Keseringan oblak. Oh, oblak. Di lahar itunya tuh yang deket bandul kan ada laharnya tuh. gitu. Buat kunci. Oh, dia oblak biasa itu. oblak di situ. Jadi kalau diginin ting ting bunyi tuh. akso. Waduh. Pede lewat. Ya. Yang kedua ada apa, Cing? Yang kedua ini adalah PA ini juga menjadi opsi di beberapa skuteris karena harganya cukup terjangkau, Bet. Tapi untuk ketahanan masih belum diketahui nih, Bet. Di mana apakah dia lebih awet atau enggak. Buat teman-teman nih yang udah pernah pakai PA, gimana pengalaman kalian? Enak nggak? Benar. Nah, coba share biar informasi kalian berguna buat orang lain, Bet. Benar sekali. Untuk harganya nih, Bet, dia itu di 120 sampai 130.000, Bet. Oke, jadi sedikit lebih mahal ya. Tapi untuk merek PA sendiri gue juga sebenarnya kurang familiar ya. Jujurnya baru tahu gue. Tapi lu lebih ke Family Mart. Benar. Ntar lagi buka mau beli ini kayaknya seger banget. Ngomongin buka mulu, belum juga nggak boleh, Cing. Ya maksudnya PA itu gue pikir ya benar kayak FA gitu. Salah nulis lu tadi gue kira. Enggak. Katanya emang PA itu adalah sebuah brand ya. Iya, sebuah brand. Ya, jadi kurang familiar lah. Tapi ada yang ketiga, ini sangat familiar lah buat teman-teman. Ya. Yang ketiga itu ada Vesgio. Wah, ini adalah salah satu merek yang mungkin udah nggak asing lagi nih buat teman-teman. Ini adalah merek keluaran yang mengeluarkan spare part Vespa lah. Mulai dari ada seher, ada seher. Dia ngeluarin share doang sama stang share. Stang share, ada blok juga, banyak lah gitu. Dan ini juga menjadi untuk kisaran harga nih dia masih bisa bersaing lah. Nah, tapi sayangnya merek ini masih belum cukup kuat dalam menahan kompresi di Vespa kalian. Di kompresi tinggi. Benar. Jadi hanya direkomendasikan untuk Vespa standar aja gitu. Tapi kenapa Vespa gitu nggak kuat sih? Emang lu pernah punya pengalaman? Karena biasanya tuh materialnya itu kurang padat, Bet. Jadi Vesgio ini sangat cocok direkomendasikan buat teman-teman yang Vespanya masih standar, belum di porting-porting, yang kompresinya masih nyus-nyus lah. Ya segitu-gitu aja lah ya. Segitu-gitu dibilang aja. Kenceng enggak, dibilang kenceng enggak, dibilang enggak. Kenceng. Gimana sih? Ya udahlah, itu lagu skip anjing. Ya pokoknya Vesgio itu salah satu merek yang mungkin bisa menjadi opsi, tapi baik lagi ini bisa dipakai kalau misalnya teman-teman itu standar ya. Kalau misalnya udah korek-korek, udah udah racing-racing itu kayaknya kalau bisa jangan lah. Ya. Karena dari segi harganya sendiri dia cukup murah ya, yaitu kisarannya ada 140 sampai 160.000. Wah, itu di bawah 200.000 malah. Iya. Iya, lu bayangin tuh stang seher, lu pasangin motor lu racing, pasang stang seher harganya di bawah 200.000 gimana tuh? Materialnya aja tuh toko sebelah. Iya. Pakai bahan apa tuh? Babet bukan kali ya? Nah, yang keempat ada apa sih? Yang keempat ini adalah Dan Motor. Waduh, ini keluaran dari APTM Piaggio. Ini pasti udah nggak diragukan lagi, Bet, kekuatannya ya. Benar sekali. Karena Dan Motor ini nih, pengalaman gue nih, gue udah 1 tahun make dengan motor gue yang kompresinya lumayan padat ya. Sampai di TikTok lo, kaki lo tergelincir sampai pindah kepala begini. Enggak gitu. Enggak gitu. Cuman emang itu motor, wah itu gila sih motor itu. Kenceng banget sih. Walu, kalau gua bohongin dosa nih gua. Kawan dosa aja dan jangan ntar deket dosa itu bohong soalnya. Gitu aja. Aja Ting.
Kenapa mau motor lu itu? Jadi di dan motor ini stang share gue itu pakai dan motor dan gue udah nyoba 1 tahun untuk gue ajak kebut-kebutan dengan kompresi yang sedikit lebih meningkat dari standarnya dan itu termasuk awet bet selama setahun ini gue pakai hitungan daily ya dan awet dan untuk harganya sendiri nih bet. Iya. Harganya itu 280 sampai 300 ribu bet. Wah, kalau itu masih lumayan lah ya. Maksudnya dari segi harga juga ya kualitasnya nentuin juga gitu dari motor. Dan kira-kira kalau dari motor ini untuk dipakai buat yang semi racing lah ya, kita nggak ngomong racing banget tapi yang semi racing kayak lu gitu berarti dia cocok nih. Cocok menurut gua karena materialnya tuh cukup padat. Dan bisa menahan juga ya. Bisa menahan. Kompresi yang lumayan gede juga. Ya. Jadi itu bisa menjadi opsi teman-teman kalau misalnya Vespa teman-teman itu udah nggak standar, maksudnya udah racing, udah semi racing lah. Ya. Misalnya udah ganti karbu atau headnya udah dipapas, sudah blok-bloknya udah di tuner gitu-gitu, itu bisa dipakai itu dan motor. Walaupun harganya sedikit lebih mahal, yaitu dari 80.000 sampai 300.000 rupiah. Oke. Hah, apa ya? Mau minum. Oke, jadi menurut kalian dari 4 rekomendasi stang Serang tadi, itu mana yang worth it untuk dibeli? Dan dari 4 itu mana yang teman-teman udah pernah pakai? Coba sebutin kolom komentar. Gimana pengalamannya? Apakah yang kita sebutin tadi kayak misalnya Vesgo itu Ternyata Vesgo lebih kuat. Iya. Emang ternyata tukang bubut lu aja yang jelek, Ci. Misalnya gitu. Atau mungkin kalau misalnya ada juga yang pakai dan motor, malah dan motornya pas dipakai nggak kuat. Misalnya kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah pakai dari 4 brand yang tadi, silahkan komen di kolom komentar karena informasi kalian itu sangat bermanfaat buat yang lainnya juga. Ada lagi, Cing? Udah itu aja. Selain lo nanya bau mulut surga itu, udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Ya, nanya itu di Ustadz di rumah lo aja lah. Harus nanya sama Habib Jafar sih. Iya benar. Oke, jadi mungkin gitu aja konten kita kali ini. Dan kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like. Jangan lupa di komen karena adminnya sangat Lagi puasa dia. bau mulut. Iya kan lagi puasa, jadi dia nggak makan dan minum jadi mulutnya bau gitu. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe juga. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita teman-teman. Iya, dan jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita di @cing_channel. Dan juga apa lagi? Udah, karena apa? Oh, karena di sana. Aduh, karena di sana banyak informasi yang nggak ada di YouTube pasti ya teman-teman. Aduh, skip mulu puasa nih. Puasa emang tuh. Iya, jadi kalau misalnya kalian ada kekurangan atau kekurangan tinggal di komen aja di kolom komentar ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa diterima dan jangan lupa kalau misalnya buka ya buka. Oke. Sama bayar ini bayar apa? Zakat. Ya, walaupun masih jauh ya. Iya. Oke, jadi gue cabut. Gue cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye.